saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia UNEDI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gizi seimbang pada usia remaja. Nah, remaja ini kan merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak dan masa dewasa. Jadi masa remaja ini dimulai dari usia 10 tahun hingga 19 tahun. Ini menurut Kementerian Kesehatan. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian, bisa dilihat di leafletnya masing-masing, ada pengertian gizi seimbang pada usia remaja. Nah, ada pengertian gizi seimbang. Jadi dalam pedoman gizi seimbang, Kementerian Kesehatan ini mendefinisikan gizi seimbang ini adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yang disesuaikan dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Lalu selanjutnya ada prinsip dari gizi pada remaja. Nah, remaja ini merupakan salah satu kelompok rentan gizi. Jadi maksudnya itu remaja ini dia itu masuk ke dalam pertumbuhan cepat yang kedua, jadi setelah bayi atau disebut dengan growth spurt atau lonjakan pertumbuhan. Nah, oleh karena itu remaja ini membutuhkan makanan yang adekuat, tidak hanya dilihat dari segi kuantitasnya, tapi dilihat juga dari segi kualitas makanan yang dikonsumsinya. Nah, jadi semakin bervariasi, semakin beragam makanan yang dikonsumsi remaja, maka akan berfungsi kecukupan gizinya. Nah, yang selanjutnya ini akan berdampak pada status gizi dan kesehatannya. Tuh. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi usia remaja. Yang pertama ini ada umur dan jenis kelamin. Nah, kenapa umur? Nah, karena umur ini merupakan penentu dari hal-hal pemilihan makanan. Jadi contohnya nih, ketika kita bayi, kita nggak bisa tuh milih makanan apa yang pengen kita konsumsi, apa yang kita pengen gitu. Sedangkan seiring berjalannya waktu, contoh pada masa remaja ini, kita tuh dapat mengontrol dan memilih makanan apa yang ingin kita makan, yang kita ingin konsumsi. Lalu ada jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin? Karena jenis kelamin ini merupakan penentukan besar kecilnya kebutuhan zat gizi. Karena pertumbuhan dan perkembangan individu ini sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Contohnya laki-laki ini membutuhkan energi yang lebih banyak dibanding dengan perempuan, karena laki-laki banyak melakukan aktivitas fisik. Lalu ada pendidikan. Kenapa pendidikan? Nah, tingkat pendidikan ini biasanya ini sejalan dengan hal tersebut. Jadi semakin tingginya pengetahuan gizi seseorang, maka akan semakin baik seseorang ini dalam hal pemilihan makanannya. Ini juga menurut penelitian. Lalu ada faktor aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini dibutuhkan oleh remaja ini untuk mempertahankan berat badan yang ideal dan kebugaran tubuhnya. Selanjutnya ada perilaku merokok. Nah, yang kita ketahui nih usia remaja ini kan cenderung tingkat ingin tahunya itu lebih tinggi ya. Nah, biasanya kalau misalnya merokok ini tuh dapat menghambat kontraksi otot-otot di lambung. Jadi semakin banyak rokok yang dihisap, maka akan semakin menurun gitu tingkat selera makan kita. Terlebih yang kita ketahui bahwa di rokok itu ada namanya nikotin. Jadi nikotin itu merupakan zat perangsang dan penekan selera makan. Lalu selanjutnya gaya hidup. Nah, gaya hidup, kenapa sih ini bisa dikatakan bahwa gaya hidup ini dikatakan bahwa pembentukan gaya hidup ini itu yang pertama itu faktor utamanya itu keluarga, terkait dengan pola perilaku makannya. Lalu selanjutnya ini ada kebutuhan zat gizi seimbang pada usia remaja. Nah, bisa dilihat ini yang pertama ada energi. Nah, untuk kebutuhan remaja laki-laki, energi ini dibutuhkan sekitar 2.400 sampai dengan 2.800 kilokalori per hari. Sedangkan untuk remaja wanitanya ini dibutuhkan 2.000 sampai 2.200 kilokalori per hari. Nah, ada perbedaan kan? Nah, angka tersebut ini dianjurkan sebesar 50 sampai 60% yang berasal dari karbohidrat kompleks yang bersumber dari seperti beras, terigu, umbi-umbian, jagung, dan hasil olahan lainnya. Lalu yang kedua ini ada karbohidrat. Nah, karbohidrat kan merupakan
sumber energi utama untuk melakukan aktivitas. Jadi sehingga pemenuhannya itu dianjurkan sebesar 50-60% total kalori. Nah, bahan makanan sumber karbohidrat itu seperti beras, jagung, umbi-umbian, dan lain-lain. Lalu ada protein. Nah, protein ini pada usia remaja ini masih cukup tinggi kebutuhannya karena adanya pertumbuhan cepat yang sedang terjadi, sehingga untuk remaja laki-laki ini dibutuhkan 66-72 gram per hari, sedangkan untuk remaja perempuan itu 59-69 gram per hari. Biasa ada protein dari protein hewani dan protein nabati. Contohnya kayak ikan, tahu, tempe, ayam, daging, kacang-kacangan. Lalu selanjutnya ini ada lemak. Nah, konsumsi lemak yang berlebihan pada usia remaja ini dia itu tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan kadar lemak di dalam tubuh. Contohnya itu kolesterol dalam darah. Nah, seperti minyak, terus mentega. Terlebih usia remaja ini banyak yang mengkonsumsi junk food. Di dalam junk food itu tuh banyak lemak yang tidak baik untuk kesehatan. Contohnya dari serat. Nah, pada usia remaja ini diperlukan untuk memungkinkan proses buang air besarnya secara teratur, mencegah penyakit, lalu memberikan rasa kenyang yang lebih lama gitu. Contohnya seperti ada sayuran dan buah-buahan yang tinggi serat. Selanjutnya ada mineral. Jadi mineral ini dibutuhkan remaja ini untuk mengatur berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Contohnya ini ada yang pertama itu ada kalsium. Nah, kalsium ini dibutuhkan sekitar 1000-1200 mg per hari ini untuk remaja pria. Lalu yang wanita ini 1500 mg per hari. Lalu ada zat besi, yaitu untuk remaja laki-laki 13-19 mg per hari, sedangkan untuk yang perempuan itu sekitar 26 mg per hari. Di sini ada angka perbedaan yang cukup jauh karena perempuan ini membutuhkan zat besi yang lebih tinggi karena adanya siklus menstruasi. Lalu ada natrium, yaitu 1200-1500 mg per orang per hari untuk laki-laki dan perempuan. Lalu ada air. Di sini disarankan untuk 6-8 gelas per hari minum air putih. Nah, lalu selanjutnya ini ada vitamin. Jadi vitamin dibutuhkan tubuh ini untuk mengatur berbagai proses metabolisme di dalam tubuh, mempertahankan fungsi berbagai jaringan, serta mempengaruhi pembentukan sel-sel baru. Untuk vitaminnya ada vitamin A 600 mg, vitamin B 1-1,2 mg, vitamin B6 2-2,2 mg, lalu ada vitamin B12 itu 1,8-2,4, vitamin C itu 60-75 mg per hari, vitamin D itu 15, dan vitamin E itu 11-15 mg. Nah, selanjutnya ini ada angka kecukupan gizi pada remaja. Kalau yang ini disesuaikan dengan umur, berat badan, tinggi badan. Lalu di sini ada total energi dan protein untuk remaja laki-laki dan remaja wanita. Nah, selanjutnya ini ada masalah gizi pada remaja. Yang pertama itu gangguan makan. Nah, ada dua macam nih gangguan makan yang biasanya dialami oleh remaja. Yang pertama itu ada bulimia nervosa. Apa sih bulimia nervosa itu? Jadi bulimia nervosa itu dia memuntahkan makanan secara paksa dengan menggunakan obat pencakar atau diuretik. Nah, lalu yang kedua itu ada anoreksia. Jadi anoreksia itu kurang nafsu makan. Selanjutnya ini ada obesitas. Nah, walaupun kebutuhan zat gizi dan energi pada usia remaja ini lebih besar dibandingkan dengan dewasa, tetapi ada sebagian besar remaja yang makan terlalu banyak, nah melebihi dengan kebutuhannya gitu. Jadi sehingga membuat remaja itu menjadi gemuk. Lalu ada yang ketiga itu kekurangan energi protein, biasa dijumpai pada remaja yang bertubuh kurus. Yang kelima ini ada anemia. Jadi anemia karena kurang zat besi ini adalah masalah yang paling umum dijumpai pada remaja, terutama remaja putri. Nah, karena adanya tadi yang siklus menstruasi yang membuat mereka kehilangan darah setiap bulannya. Lalu zat besi ini kan diperlukan untuk pembentukan sel-sel darah merah, lalu dikonversi menjadi hemoglobin yang akan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, lalu fungsinya itu untuk mengangkut pembawa oksigen. Nah, selanjutnya ini ada nih, yang terakhir ada 10 pesan gizi seimbang. Nah, bisa dilihat yang
Yang pertama itu ada syukuri dan nikmati aneka ragaman jenis makanan. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Lalu konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Konsumsi aneka ragaman makanan pokok. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan lemak. Contohnya tuh kayak makanan ringan, terus sama makanan yang junk food. Lalu yang keenam itu biasakan sarapan pagi sebelum aktivitas fisik. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Dianjurkan tuh 6-8 gelas per hari ya. Lalu biasakan baca label pada kemasan makanan. Di makanannya suka ada label kemasan, nah itu dibaca. Lalu ada biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jangan lupa 6 langkah cuci tangannya. Lalu yang terakhir ini ada berolahragalah secara teratur dan jaga berat badan normal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, bangsa sehat